Ini tidak menyesatkan ya, karena kita tidak menggunakan ramuan-ramuan ya. Sesuai dengan request kalian dan juga janji saya akan membuat video tentang istilahnya sih promil ya, orang bilang promil. Ini berdasarkan pengalaman saya, hasil research saya juga. Aku research dari berbagai tempat, dari YouTube, terus dari dokter, dari hasil dari website dan lain sebagainya. Tetapi kali ini saya akan merangkum saja sesuai dengan ingatan saya, dan ingatan saya ini masih teringat jelas ya di otak saya ini ya, bagaimana caranya supaya kita bisa hamil. Oke. Pertama saya akan disclaimer. Oh, ada Michael tuh di belakangnya, dia lagi main. Ini hanya berlaku pada orang yang siklus haidnya normal. Nah, jadi dikatakan bahwa siklus menstruasi wanita yang normal adalah setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Oke? Lalu masa subur, kita akan ngomongin masa subur. Jadi masa subur itu dikatakan di sini adalah sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Gitu ya. Tetapi nanti aku akan taruh artikelnya di sini. Nah, tetapi yang saya lakukan adalah, kalau aku ya, contoh, aku haid, rata-rata orang haid itu 3 sampai 7 hari mungkin. Nah, aku tuh haidnya 5 hari ya. Contoh aku haid, perhatikan ini. Ya, sebentar. Saya akan zoom. Jadi di sini ada kamera, ini kalender ya. Contoh aku haid dari tanggal 1 sampai dan dengan tanggal 5 ya, sampai tanggal 5. Tanggal 5 aku selesai haid. Aku biasanya berhubungan ya, langsung tanggal 5, tanggal 6 tuh aku langsung berhubungan, guys. Kenapa saya langsung berhubungan? Karena sperma itu dia berada dalam tubuh wanita itu 2 sampai 3 hari, gengs. Jadi, aku langsung berhubungan nih di sini. 1. Nah, berhubungannya itu tiap berapa hari? Tiap 2 sampai 3 hari, gengs. Jadi, kalau sudah berhubungan di sini jangan tiap hari, tetapi dilangkahin nih di sini. Nah, kalau di sini kamu sibuk, kamu hubungannya di tanggal 9. Tetapi kalau biar aman ya, tiap 2 hari. 6, kalau sudah tanggal 6 berarti tanggal 8, tanggal 10. Terus tanggal 12, tanggal 14. Terus kalau saya hitung masa subur, yang kalau dari saya ya, saya hitungnya itu masa suburnya kapan sih? Nah, masa subur adalah, kalau yang saya hitung adalah mulai dari sini nih. Di sini hari terakhir kamu haid. Ini hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dibilangnya masa subur. Kalau aku biasanya itu, jadi masa subur itu kemungkinan hari ke 12 sampai dan dengan 14 ditambah 2 mundur, ditambah 2 maju. Jadi hari ke 12 ini kan adalah hari terakhir haid, tanggal 5. Berarti hari ke 12 sampai hari ke-14 atau 16 ya. Haid adalah di sini nih, hari ke-12 sampai dengan hari ke-16. Sorry. Jadi masa subur itu saya biasanya hitung dari hari kedua, yang paling gampang aja ya, hari ke-12 sampai hari ke-16 setelah haid. Jadi hari-hari terakhir haid adalah tanggal 5, contohnya bersih itu tanggal 5, berarti kita hitung sampai hari ke-12, yaitu tanggal 17. Itu adalah hari ke-12. Kemudian kita tambah lagi nih 12, 13, 14, 15, 16 kan. Jadi dari tanggal 16, dari 12 sampai 16 ini adalah hari penting. Kamu tambah 2, kamu pukul mundur
2 juga dari tanggal 17. Gitu. Nah, berhubungannya gimana? Kalau saya berhubungan itu tiap 2 hari aja. Jadi saya sudah tidak perhatikan ini masa subur ya. Kalau saya adalah berhubungan itu tiap 2 hari, 2, 8, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, 14, 16, 18, terus nih 18 tiap 2 hari ya, 20, kemudian 22, 24, 26 gitu. Jadi tadi kan kita lihat bahwa masa subur kita tuh di tanggal 17 sampai di hari ke-12 ya. Hari ke-12 tanggal 17 sampai tanggal 21. Di hari ke-16 plus 2. Jadi kalau kamu tetap berhubungan itu tidak bermasalah ya. Pokoknya tiap 2 hari aja pukul terus sampai kamu haid. Kalau kamu mau aman, terus aja. Mungkin kalau kamu capek ya tiap 3 hari. Dan itu harus dilakukan gitu loh. Mau nggak mau kan, karena kita ini pengen hamil. Akan saya rangkum kembali. Yang pertama adalah contoh kamu haid terakhir di tanggal 5. Berarti setelah tanggal 5, tanggal 6 langsung kamu berhubungan. Kalau kamu sudah bersih sekali, kamu langsung berhubungan di tanggal 6. Terus tiap 2 hari harus berhubungan. Harus. Ini tidak bisa bilang tidak. Tiap 2 hari atau tiap 3 hari itu harus berhubungan. Kenapa? Karena sperma itu dia berada dalam tubuh wanita, di dalam kandungan kita itu, di dalam indung telur, dan dia berjalan ke ovarium itu dia berada dalam tubuh wanita selama 2-3 hari. Dia aktif dan dia hidup. Jadi kalau kalian capek berarti tiap 3 hari it's okay. Tapi kalau kalian benar-benar fit, tiap 2-3 hari itu wajib berhubungan. Kalau saya itu dulu seperti itu gitu. Nah, saya haid itu selalu teratur. Jadi kalau contoh tiap tanggal 1 saya haid, itu setiap tanggal 1 saya selalu haid. Jadi biasanya kurang 1 hari atau plus 1 hari itu saya haid gitu ya. Jadi tanggal 31, kalau tanggal 1 biasanya saya haid, berarti biasanya kalau dia cepat berarti tanggal 31 saya sudah haid. Kalau dia lambat berarti tanggal 2 saya sudah haid gitu. Nah, ini hanya khusus untuk orang-orang yang siklus haidnya itu teratur. Dan yang wajib diingat, saya ulang kembali, adalah teman-teman, kalian wajib berhubungan setelah haid bersih. Itu hari berikutnya tuh harus langsung berhubungan, dan berhubungan tiap 2-3 hari terus menerus. Nah, sampai kapan? Kalau kalian pengen benar-benar hamil, udah sampai haid berikutnya tetap aja berhubungan. Dan saya itu dulu begitu ya, karena saya memang pengen hamil, dan itu pasti hamil teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena waktu aku hamil anak pertama, yang dulu aku pernah keguguran itu aku hamilnya itu langsung gitu loh. Jadi aku habis haid itu kami langsung berhubungan ya, berhubungan lancar gitu, dan itu langsung benar-benar teman-teman, langsung saya hamil gitu. Tapi sayangnya saya keguguran karena waktu itu kita pindahan rumah, pindahan apartemen, terus baru pulang dari liburan juga yang perjalanan jauh 24 jam gitu ya, naik pesawat. Jadi aku kecapean, dan itu aku keguguran di kala bayi aku tuh berusia. Jadi teman-teman, ini hasil USG anak pertama. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 2 kantong. Kantong satu, sebenarnya ini anak kembar ya. Jadi satu dia tumbuh, yang ada isinya ini itu jantungnya ya. Ini sudah tumbuh ya. Ini anak pertama dulu, kakaknya Marty ini. Ini, kemudian yang ini dia tidak berkembang gitu. Nah, pada saat aku kehamilan 8 minggu, aku ingat lagi, aku buka lagi nih fotonya, jantungnya sudah tidak berdenyut ya Michael, jantungnya sudah tidak berdenyut. Jadi aku tuh dikuret, dikeluarkan isinya sampai kayak dioperasi gitu loh, datang terus dikuret ya, benar-benar dikuret. Dan ya itu suatu pengalaman yang menyedihkan ya, sangat menyedihkan buat aku gitu. Tapi setelah itu, setelah aku kuret itu, selang 1 bulan berikutnya kan aku haid kan. Setelah aku kuret, aku haid lagi. Bulan berikutnya langsung aku hamil gitu. Jadi aku pakai metode itu, aku langsung hamil Marty
ya puji Tuhan Marty sehat, baik-baik saja gitu. Nah, dikala Marty sudah berumur 6 bulan, kita berdua program lagi tuh. Jadi dengan metode yang sudah aku bilang tadi itu, ya aku lepas ASI, bulan berikutnya aku haid, terus kita berhubungan, nggak jadi. Bulan berikutnya lagi aku haid, terus kita berhubungan, langsung jadi ya Michael ini. Pokoknya buat kalau nggak salah 2 atau 3 kali setelah aku lepas ASI, aku langsung hamil Michael, ya udah langsung aku lahiran gitu teman-teman. Jadi sangat gampang. Nah, disclaimer lagi, aku tuh waktu hamil Marty dan Michael itu aku sudah tidak muda ya, aku di atas umur 35 tahun gitu. Jadi aku melahirkan Marty itu di saat aku berumur 36, terus lahiran Michael ini pas aku umur 38 tahun. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Rumusnya adalah setelah haid langsung berhubungan dan harus rutin berhubungan gitu. Nah, berhubungan tidak boleh tiap hari. Saya ulang lagi, berhubungan tidak boleh tiap hari, tapi harus dikasih jeda 2-3 hari berhubungan gitu. Jadi di hari ketiga paling lama itu sudah harus berhubungan, karena sperma berada dalam tubuh wanita itu dia hidup 2-3 hari. Informasi ini dapat kalian coba di rumah, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang sedang menantikan buah hati atau berencana pengen hamil lagi, boleh dicoba teman-teman, karena ini tidak menyesatkan ya, karena kita tidak menggunakan ramuan-ramuan ya. Saya tidak minum ramuan, saya tidak ke dokter, saya hanya mencoba apa yang saya baca dari berbagai artikel. Oke? Mata nih, bye. Say bye bye. Bye bye. Ya Michael, bye bye.